kita tahu good data, good decision, bad data, bad decision. Artinya kalau data awalnya saja sudah salah, maka terjadilah hiruk pikuk Pak. Terutama ini kasihan para RT curhat kepada saya Pak. Karena pada saat pendataan itu mereka tidak dilibatkan, atau pada saat pendataan mereka sudah memberikan masukan, tapi pada saat distribusi mereka masyarakat yang membutuhkan itu tidak dapat. Jadi yang digeruduk adalah RT RW-nya begitu Pak. Kasihan ya. Nah, jadi saran dari saya Pak, mungkin PKH ini juga harus melek digital Pak. Mohon maaf, pendamping PKH ini harus melek digital. Jadi mereka itu harus jadi garda terdepan. Bapak izin, saya ini adalah mantan ketua PKK Pak. Dan saya bekerja sama dengan Dasawisma. Jadi di tempat kami, termasuk sebenarnya di Jakarta juga menjadi percontohan kami pada waktu itu, bahwa kami itu punya Dasawisma. Dasawisma itu 10 rumah dipegang oleh satu Dasawisma. Nah, mereka ini pegang Pak. Di kami di Sumedang itu sudah dilakukan Pak. Jadi wilayah-wilayah kumuh, kemiskinan, termasuk kami khususnya saya itu mengurus stunting Pak. Jadi melihat data stunting itu by name by address Pak. Jadi dari comment center itu sudah bisa langsung masuk ke wilayah Pak. Sudah kelihatan, klik namanya siapa, keluarga siapa, di RT berapa, RW berapa, itu langsung terlihat Pak, rumahnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Jadi kita tidak akan kecolongan lagi Pak. Kalau sekarang kita tidak memperbaiki terkait dengan digitalisasinya, tidak akan sampai Pak terkait dengan tujuan kita mensejahterakan masyarakat begitu. Jadi memang penting sekali bahwa penguatan data tunggal terpadu ini sampai by name by address begitu Pak. Yang juga penting Pak terkait dengan kesamaan data Pak. Jadi ternyata saya juga sudah melakukan konfirmasi, data yang ada di Pemkot, Pemkab dan Pemprov juga kadang-kadang berbeda Pak dengan data yang ada di Kementerian Sosial begitu. Sehingga pada saat kegiatan-kegiatan, program-program itu nampaknya ini kayak sendiri-sendiri begitu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan indikator keberhasilan. Bagi kami Pak masyarakat khususnya begitu ya, indikator keberhasilan dari Kemensos itu adalah bukan dari banyaknya penerima bansos Pak, tapi semakin sedikit penerima bansos itu semakin baik Pak. Artinya akan banyak warga masyarakat yang naik kelas Pak. Mereka yang tadinya tangan di bawah menjadi tangan di atas begitu. Mereka sudah tidak boleh lagi begitu, mereka terus menerus seumur hidupnya menjadi penerima manfaat begitu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kata kuncinya pemberdayaan dan sudah dilakukan sesungguhnya. Terima kasih banyak dari Kemensos itu tadi ada pena, kemudian juga ada KAT dan lain sebagainya, yaitu luar biasa kami apresiasi begitu Pak. Tetapi tentu ini pun harus bersinergi dengan kementerian lain, karena tadi saya lihat juga ada beberapa yang mungkin bersentuhan dengan kementerian lain. Seperti di sini juga ada di bidang kesehatan, terkait dengan ibu hamil menerima manfaat juga Pak, sampai 3 juta per tahun. Kemudian ada bayi usia 0 sampai 11 bulan, juga ada anak usia dini sampai 3 juta per tahun dan lain sebagainya begitu. Ini mungkin juga ada keterkaitan dengan kementerian lain, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di lapangan itu Pak, karena ini mungkin kurang ngobrol, kurang komunikasi antar kementerian, termasuk juga mungkin dengan pemerintah daerah, itu kadang-kadang yang menerima 4L Pak, lo lagi Pak. Terus terang, sebagai penggerak sosial kemasyarakatan, ini mengalami situasi itu. Saya sering tanya ketika kita ada program, loh kok ibu ini lagi? Di program yang lain, loh kok ibu ini lagi gitu. Sementara yang lain menjerit teriak-teriak, mereka nggak dapat program sama sekali dari pemerintah begitu. Nah, jadi mungkin harus ada sinergitas dengan kementerian lain supaya tidak sewang-sewang Pak, supaya tidak sendiri-sendiri. Ini harus ada sinergi begitu Pak ya. Yang selanjutnya Pak, yang ketiga adalah sebetulnya ini menurut saya penting Pak, terkait dengan memaksimalisasi sumber daya KS Pak. Tadi saya baca-baca bahwa ternyata dari Kementerian Sosial itu ada pendamping PKH, ada Tagana, ada pendamping bencana sosial, ada pelopor perdamaian, ini saya kurang tahu apa tugasnya Pak. Kemudian pendamping Rehsos, kemudian juga ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kemudian juga ada pekerja sosial masyarakat dan lain sebagainya yang jumlahnya banyak sekali. Nah, apakah tidak memungkinkan untuk dilakukan upaya agar supaya
ada penyamarataan tugas dan fungsinya. Sebenarnya begini, kira-kira kalau itu sama kegiatannya, apakah bisa dilakukan oleh orang yang sama begitu Pak? Seperti itu. Karena begini, kita juga kemarin mungkin sedikit saja mengulas bahwa kami kehadiran teman-teman dari Tagana gitu ya, mereka merasakan bahwa ada kesenjangan yang luar biasa. Mereka mendapatkan, saya tidak tahu namanya apa, insentif kah, honor kah atau apa, mungkin kalau gaji jauh sekali dari gaji ya. Tapi ini mereka mempertanyakan kenapa kami ini seperti dibedakan sekali dengan teman-teman lainnya, seperti pendamping PKH, bahkan ada yang sudah P3K dan lain-lain begitu ya. Nah, apakah memungkinkan gitu Pak, ketika kita tidak perlu terlalu banyak orang, tetapi masing-masing itu diberikan tugas dan fungsi yang maksimal begitu. Saya pun tidak bisa merekomendasikan Tagana itu harus gajinya sama dengan yang lain ya, karena kan memang dia fungsinya kebencanaan ya. Atau mungkin pendataan itu apa sih fungsinya? Apa hanya mendata saja? Apakah dia hanya satu kali dalam 1 bulan mendata, kemudian gajinya dia harus besar? Nah itu kan tidak jelas Pak. Jadi mungkin bisa dimaksimalisasi Pak, supaya tadi kesejahteraan mereka itu tercapai Pak. Mereka itu harus karena mereka itu jadi garda terdepan kita, kesejahteraan mereka juga penting untuk kita sejahterakan dulu gitu. Kita memikirkan orang lain di luar itu, sementara mereka sendiri tidak sejahtera. Itu saja mungkin Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.